Kalau gue nggak tinggal di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Yang aku salut dari Malaysia adalah, lalu setiap negeri di Malaysia atau kita sebut provinsi itu punya benderanya sendiri-sendiri. Aku pikir dulunya ini bendera partai. Dan ini berkibar sepanjang tahun, nggak cuman hanya pada saat bulan kemerdekaan. Oke guys, jadi sekarang aku lagi ada di SS2 Durian Man di Kuala Lumpur. Tempatnya gede banget, bersih, meja-mejanya banyak. Jujur harga-harga di sini nggak ada artinya ke aku. Terowongan di bawah taman KLCC nih teman-teman. Ini terowongan bawah tanah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang yang tak tahu antara Indonesia dan Malaysia ini ternyata berbeda, geng. Dan banyak yang mengira Indonesia dan Malaysia ini serupa. Akan tetapi setelah tahu sendiri di lapangan di Malaysia itu macam mana, ternyata banyak orang-orang Indonesia itu yang mengalami pelik ataupun juga culture shock. Seperti contoh macam ini. Kalau gue nggak tinggal di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Halo, gue Fajrin, Apa itu, orang Bang? Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa gue bilang seperti itu? Gue nggak akan tahu kalau misalnya gue nggak tinggal di Malaysia. Karena ternyata tuh tinggal di Malaysia tuh seru banget. Kenapa gue bilang kalau tinggal di Malaysia itu seru dan enak? Karena tuh di sini orang-orangnya baik. Udah gitu kita di sini tuh banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara juga. Bukan itu doang. Betul. Di sini tuh ternyata makanan-makanan Indonesia banyak banget yang jual. Contohnya ada nasi Padang, batagor, siomay, sampai ke roti bakar Bandung pun juga ada di sini. Itulah yang gue suka kalau misalnya gue tinggal di Malaysia. Udah gitu di Malaysia tuh luas banget. Contohnya gue tinggal di kota Kuala Lumpur. Kota ini tuh bener-bener rame banget karena tuh turis-turis tuh pada datang ke sini. Udah gitu kayaknya ini pertama kali gue melihat transportasi yang namanya monorail. Dan kayaknya cuma ada di Malaysia doang sih. Dan di Malaysia tuh banyak banget kafe-kafe bagus yang cocok untuk nongkrong. Udah gitu setiap sudutnya tuh bagus banget dijadiin background foto. Ada yang setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Yang aku salut dari Malaysia adalah sepanjang mata memandang, bendera Malaysia itu berkibar. Kedai, kat rumah-rumah, semuanya itu mengibarkan jalur gemilang. Lalu, setiap negeri di Malaysia atau kita sebut provinsi itu punya benderanya sendiri-sendiri. Aku pikir dulunya ini bendera partai. Dan ini berkibar sepanjang tahun, nggak cuman hanya pada saat bulan kemerdekaan. Keren ya? Kira-kira fakta apa lagi ya tentang Malaysia yang aku harus tahu? Soal kuliner di Malaysia itu ada beberapa banyak sih dari kuliner Indonesia yang berada di Malaysia, termasuk apa yang dikatakan siomay, nasi Padang. Nah itu memang rata-rata orang Indonesia yang menjual, dan Malaysia itu membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang kita. Tapi yang menjual macam itu bukan orang Indonesia asli, melainkan orang Indonesia yang sudah menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Maka dari itu dia orang itu boleh berjualan, karena perniagaan di Malaysia itu tak macam di Indonesia, geng. Sangatlah ketat di sana. Di sana itu harus mempunyai izin dari kerajaan, itu yang bernama lesen. Itu harus ada. Jadi kalau tak punya lesen, meskipun punya modal, memang tak boleh lah. Memang tak boleh perniagaan di Malaysia. Dan yang membuat pelik lagi, ini yang membuat orang yang tak tahu, yaitu tentang bendera. Bendera di Malaysia itu setiap negeri itu ada. Kalau di Indonesia itu namanya provinsi lah, geng, provinsi. Itu ada benderanya sendiri-sendiri, geng. Bukan berarti apa ya? Bendera itu bukan berarti nak teringin maju sendiri, tapi melainkan untuk menghormati para pejuang-pejuang dahulu. Maka dari itu tetap diadakan bendera dan lain-lainnya. Dulu awal-awalnya itu memang saya itu juga pelik, geng. Kenapa di Malaysia itu benderanya bermacam-macam, bukan hanya satu. Kalau di Indonesia kan hanya satu, benderanya itu merah putih kan. Nah, kalau di Indonesia itu ada bendera lain-lain, itu bendera partai. Partai itu politik, geng, akan pemilihan raya macam itu. Tapi kalau di Malaysia tak, sudah terbiasa dengan macam-macam ini. Dulu saya pun juga pelik, sumpah saya pun juga pelik. Tapi setelah saya
lama-lama di sana, oh ternyata lain ya, Malaysia memang tak macam di Indonesia. Nah, buat orang yang sudah pernah pergi ke Malaysia, tentunya sudah tak asing lagi, karena di Malaysia itu sangatlah famous, cukup famous ya, itu tentang durian. Jadi sangatlah rugi apabila orang Indonesia itu pergi ke Malaysia tak merasakan durian, karena durian Malaysia ini yang terbaik dan bermacam-macam. Oke guys, jadi sekarang aku lagi ada di SS2 Durian Man di Kuala Lumpur. Tempatnya gede banget, bersih, meja-mejanya banyak. Sorry, keinjak orang. Bersih ya. Dan ini lumayan jauh nih dari City Center. What is this? Blackthorn. So this is the most expensive one? Blackthorn bos. Kunyit mas. Kunyit emas the most expensive. So how do I buy the blackthorn and also kunyit emas? I want to try both. This one is good. This one is cheap. But cannot finish. Can vacuum pack? Okay. Can. Ya. Mau manis sedikit pahit. Nah ini kunyit emas nih. Di sini tentunya ada musangking juga, tapi kan musangking udah sering ya di biasa. Jakarta juga banyak. Kunyit emas Warnanya terbaru kayak nih. hijau kuning gitu guys. Terus ternyata orang di sini lebih bisa ngomong bahasa Indonesia Melayu daripada Inggris guys. Lalu dia lihat nih harganya berapa. Jujur harga-harga di sini nggak ada artinya ke aku karena aku juga nggak tahu conversion rate-nya. Nggak ada Which is artinya. good, blessing in disguise. Kalau ini untuk harga kunyit emasnya segini. 400. Ini yang blackthorn tuh bener-bener gendut-gendut gitu ya guys, warna kuning tua. Gimoy cuy. Ini yang kunyit emas dia lebih kayak apa ya, bright yellow sih, not really orangey at all. Okay, moment of truth. This is the only thing I have been craving in my pregnancy, and also the only thing I wanted to try in Malaysia. It's so rich, creamy. It's like a pastry. Sweet, a little bit bitter, yes, a little bit in the end, but it's a perfect balance. Oke, kunyit emas. Aku bahkan nggak pernah dengar nama durian ini ya, kunyit emas. Buat orang awam kayak aku sih, semua enak-enak aja. Yang ini tuh kayak lebih normal aja sih. Kayak lebih normal aja gitu. Blackthorn-nya lebih kayak rounded taste gitu loh. Ngerti gak sih? Enak tapi kayak more bitter you think? Oke, ini blackthorn lagi. Blackthorn. Yeah, this has more of that alcohol taste. Oh, ini membuat saya terngiang-ngiang, geng. Membuat saya itu kenangan-kenangan saya selama saya di Malaysia itu keluar semua, geng. Karena kenapa, geng? Dulu time saya itu bekerja di sana, durian-durian macam ini itu saya tak pernah beli. Saya tak pernah beli, geng. Karena kenapa? Enaknya kerja di perkebunan ini macam itu, geng. Di setiap kebun di sana itu pasti ada pokok-pokok durian. Nah, ketika durian itu sudah matang dan jatuh, bos saya itu suruh ambil. Begitu baiknya majikan-majikan di Malaysia. Ini durian loh, geng, bukan jambu. Durian, coba bayangkan. Dan durian itu bermacam-macam juga, bukan hanya durian kampung yang boleh diambil. Durian yang sedap itu pun juga boleh. Saya pun sampai tak tahu namanya itu apa saja, geng. Yang penting saya rasa sedap, oke, saya makan. Bos saya itu pernah pesan kepada saya, makan sebanyak-banyaknya, tak apa, asalkan kamu mampu dan janji jangan dijual. Jadi buat para orang Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia, yang khususnya itu di perkebunan, kalau untungnya di perkebunan itu macam itu, ada buah-buahan di sana itu pasti ada, dan durian-durian itu yang macam wajib gitu ya, macam setiap kebun itu ada. Di sana itu kita boleh menikmati tanpa membeli. Karena kalau kita membeli itu ya, malah menurut saya ya, karena saya bukan orang kaya, menurut saya cukup mahal. Jadi wah, sangat mudah lagi. Ini semua kenangan saya itu keluar semua, geng, karena tengok durian ini, geng. Nah, ternyata di Kuala Lumpur itu ada terowongannya, geng. Saya baru tahu. Ini yang berkunjung ke sana ada salah satu
petani durian Indonesia yang cukup famous, mempunyai hektaran kebun di Indonesia. Dia orang itu berkunjung ke Malaysia. Selain menikmati dan juga belajar dengan durian-durian Malaysia, dia orang ini menikmati wisatawan. Terowongan di bawah bangunan Twin Tower. Macam mana terowongannya? Kita simak dulu videonya. Terowongan di bawah taman KLCC nih teman-teman. Ini terowongan bawah tanah. Oh ya, saya sering ditanyain sama teman-teman, Pak Topan, kalau mau ke KLCC atau Menara Kembar alias Petronas itu lewat mana? Nah, sekarang kita ambil patokan dari Bukit Bintang ya teman-teman. Bukit Bintang nih. Nah, ini perempatan Bukit Bintang. Ya? Itu lot 10. Lot 10 ya. Nah, posisi kita di sini, di depan McD. Nah, sekarang kita jalan ke sana. Jalan ke sana. Kalau teman-teman mau jalan di trotoar bisa lewat sini. Tapi kalau hari hujan seperti sekarang, kita melewati lorong melalui pavilion. Sebelah sana teman-teman ya. Yuk, kita jalan yuk. Oke. Kita nyebrang di sini. Teman-teman ingat patokannya itu ada Wolo, dan di sana ada H&M. Di situ ada Semprova, dan itu di sana tuh pavilion. Keren ya Malaysia ya. Lurus ke arah pavilion. Jadi nanti kalau kita melewati lorong, misalnya takut kepanasan atau takut kehujanan, kita lewat lorong melalui pavilion. Tapi kalau saya sering jalan kaki lewat situ, lebih asik di bawah. Tapi sekarang kebetulan hujan. Nah, kita lihat sini. Tuh lot 10, lot 10. Nah, ini ada Starbucks di sini. Kita jalan terus ke sana sampai ke pavilion. Banyak tempat makan-makan Timur Tengah, teman-teman. Salah satu favorit saya adalah French fries. Kentang gorengnya enak. Terus sampai ngantri panjang, teman-teman. Tuh lihat. Ini kalau malam ngantrinya sampai jauh ke situ. Nah, ini perlu kalau teman-teman di Bukit Bintang ini perlu nyoba. Jadi kalau teman-teman ke Kuala Lumpur, cari hotel sekitar Bukit Bintang. Di sini memang lokasi para turis. Nah, ini perlu dicoba nih teman-teman ya. Oke. Yuk, kita lanjut ke arah pavilion. Teman-teman lihat patokannya ini air mancur ini. Air mancur. Lalu hati-hati, itu ada pintu besar, pintu utama. Nah, kita ambil pintu tengah. Kan nanti ada 3, 1, 2, nanti ada lagi ke kiri pintunya. Nah, kita ambil pintu yang tengah ini. Ini ada patokannya. Welcome to Connection Katanon. Nah, teman-teman masuk di sini, lurus aja. Nah, teman-teman bisa patokannya ini ada Starbucks di sini. Terus sampai ujung, teman-teman ya. Sampai ujung. Nah, nanti ketemu ini. Tuh. Ini mentok. Kita ambil arah ke kanan. Ini dia. Nah, inilah jembatan atau lorong menuju ke LCC. Ini teman-teman ya. Jadi masuknya lewat sini teman-teman ya. Tuh, Bridge to KL Convention Center. Oke. Jadi kita melalui jembatan. Kalau kita mau ke KLCC melalui ini, kita nggak kehujanan dan tidak kepanasan. Nanti teman-teman ikutin aja petunjuk-petunjuk nanti di setiap persimpangan. Karena nanti sampai di sana ada jalan-jalan keluar, jalan ke bawah, berbahasa Inggris ya. atau tujuan yang lain. Tapi nanti ada petunjuknya mana ke KLCC, mana ke jalan yang lain gitu loh. Nih, laluan pejalan kaki KLCC Bukit Bintang. Oh, Yuk. ada bahasa Melayu juga. Ini biasanya rame kalau sore-sore, apalagi kalau hujan begini. Nah, di setiap persimpangan nanti ada petunjuk arah. Tuh teman-teman lihat. Wah, macam iPod ya, geng. Petunjuk arah, monorail, stasiun LRT, dan sebelah kanan KLCC. Berarti kita ambil ke kanan. Jadi teman-teman yang dari Bukit Bintang menuju ke LCC nggak usah khawatir dengan kendaraan. Jalan kaki asik kok. Paling jalan cuma sekitar 15 menit. 15 menit sampai. Sekarang kita sampai di ujung lorong. Jadi kita turun di eskalator ini. Tapi belum sampai teman-teman. Ini baru sampai Kuala Lumpur Convention Center.
Jadi nanti kita masuk ke terowongan lagi, melalui terowongan bawah tanah. Itu posisinya di bawah taman KLCC. Nanti kita keluar di mall KLCC nantinya. Nah, ini KLCC, taman KLCC. Nah, sekarang kita baru posisi di Kuala Lumpur Convention Center. Kita masuk ke sini. Nah, turun ke bawah teman-teman. Ini di sini ada akuaria. Akuaria seperti di Jakarta itu seperti SeaWorld. Akuarium raksasa yang kita bisa masuk ke dalam terowongannya. Oh, gitu. Jadi teman-teman yang pengen lihat ikan, bawa anak-anak, ini seru, di sini seru banget. Ken kalau ke sini ini wajib dikunjungi. Jadi salah satu tujuan Ken ke Kuala Lumpur adalah ke sini akuaria. Di situ teman-teman. Nah, kita kalau mau ke KLCC lewat sini teman-teman ya. Ada Starbucks di sini. Nanti sampai di sini KLCC Park di situ. KLCC Park. Pusat. Nah, ini dia terowongan. Terowongan di bawah taman KLCC nih teman-teman. Ini terowongan bawah tanah. Nah, di sini. Nanti teman-teman menemui terowongan ini terus aja. Di sini memang agak membingungkan, tapi gampang teman-teman, ikuti aja kemana orang ramai jalan. Karena orang ramai jalan di sini adalah orang-orang yang menuju KLCC dari Jalan Bukit Bintang. Teman-teman akan ketemu persimpangan, ada ke kiri, ada ke kanan. Wah, ini Kita ambil kanan. Ini, ya. Oh, ke kanan. Ikuti, ini udah hampir sampai. Tuh, rame. Nah, di ujung itu itu mall KLCC. Ini ada petunjuknya, Surya KLCC. Kita ambil jalur kiri. Dan ke kanan, dan kita ambil ke kiri. Nanti teman-teman akan melihat itu kedai cookies. Nah, Altisanes. Tadi kita bilang kan kita di lorong itu, terowong itu melalui bawah taman KLCC. Artinya taman KLCC ada di atas. Jadi sampai di sini ada tangga ke atas. Nah, jadi kita lewat tangga ini. Kita lewat tangga ini naik ke atas. Naik lagi ya. Ini aula utamanya. Sebelum aula kita putar kiri, naik eskalator. Oh, belum tahu apa. Ya. Sini saya Dari pintu keluar, lihat sini boleh. Nah, sampai deh kita di taman KLCC. Kalau sore-sore teman-teman jam 7, jam 8, jam 8 ya? Sama jam 9 malam. Habis maghrib itu air mancur itu menari, diiringi dengan musik klasik. Nah, disinilah, inilah ikonnya Kuala Lumpur yang perlu teman-teman kunjungi. Wah, menarikkan. Jadi buat teman-teman yang Kuala Lumpur sering foto-foto di sini, nanti bisa juga jalan ke sana. Spot foto paling bagus tuh di ujung sana teman-teman. Jadi teman-teman bisa lewat sini, terus ke ujung itu, di situ ada taman yang luas. Nah, jadi kalau teman-teman pengen foto kelihatan view-nya Twin Tower, foto jauh di depan itu. Jadi kelihatannya full teman-teman. Baik teman-teman, demikian bersama Topan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, amazing geng. Semakin saya semakin rindu dengan Kuala Lumpur guys. Wow. Ini kalau malam, wah, keren. Hanya ada di Malaysia ini guys. Memang ciri khasnya Malaysia itu ini guys. Ada musik klasiknya juga. Wow.
Mantap. Jujur geng, saya itu juga baru tahu geng. Karena biasanya itu kalau saya pergi ke Twin Tower itu ya, dari lot 10 tadi itu biasanya itu saya naik Grab. Kalau tak taksi lah macam itu menuju ke Menara Kembar. Akhirnya tapi saya mendapatkan ilmu baru di sini geng. Ini membuat saya itu semakin rindu dengan Malaysia. Aduh, bila saya boleh ke Malaysia lagi geng. Aduh. Dalam pikiran itu selalu terngiang-ngiang dengan Malaysia geng. Tak tahu bila pergi ke sana lagi geng. Tapi ke sana itu bukan hanya niat, harus punya modal, harus punya uang. Apalagi orang Indonesia ya, macam saya ini pergi ke sana itu harus beli tiket, paspor dan lain-lainnya. Oke lah, doakan saja lah geng, semoga diberi rezeki, semoga saya ini diberi rezeki yang lebih dan lebih lagi agar boleh berkunjung ke Malaysia lagi. Oke, sekian terima kasih dari saya. Apabila dalam semua video ini ada salah tutur kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jurnal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.